Selamat sore, kita mulai. Udah maksa nih. Selamat sore Muksani. Ya, baik. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kasih-Mu. Kami bersyukur karena Engkau tetap menyertai kami. Bapa, tolong Engkau senantiasa memegang iman kami. Tolong Bapa Engkau yang terus menyertai langkah kaki kami. Dan tolong Bapa Engkau berikan perlindungan terhadap segala hal yang kami rancangkan. Bapa, kami ingin memuliakan nama-Mu. Kami ingin menjalankan kehidupan iman yang senantiasa di jalan Tuhan. Berikan kami kemampuan. Roh Kudus tolong kami yang memampukan kami untuk bisa menjalankannya. Bapa, kasih karunia, keselamatan telah Engkau berikan bagi kami, penebusan di dalam Yesus Kristus. Saat ini ya Bapa, kami hendak bersyukur kepadamu. Dan kami ingin memuliakan nama Tuhan lewat mengenal Tuhan yang telah mengasihi kami, mengenal jalan-jalan-Mu, mengenal isi hatimu, dan bagaimana rancangan penggenapan setiap janji Tuhan yang baik dalam hidup kami. Karena itu, kami mohon kiranya Engkau yang memimpin pelajaran Alkitab kami saat ini, sehingga bisa berjalan sesuai dengan kasih karuniamu. Bukakanlah hati dan pikiran kami supaya kami bisa mengerti. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu. Engkau kiranya yang mengenal jalan hidup kami. Engkau yang membimbing segala hal yang kami rencanakan dan hal-hal yang kami kerjakan. Kami percaya ketika kami jalankan untuk kemuliaan nama Tuhan, Engkau dimuliakan dan maka Engkau akan melakukan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan segalanya dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, hari ini kita akan melihat bersama-sama mengenai makna kayu lintang kemah suci. Makna kayu lintang kemah suci. Dan kalau kita lihat, kita telah belajar mengenai, kita sedang belajar mengenai kemah suci, tabernakel itu, dari sudut pandang sejarah penebusan, bagaimana kemah suci bersaksi tentang Yesus Kristus. Jadi, ketika kita memperhatikan kemah suci, perlu kita untuk menemukan Yesus di dalamnya. Ya, nah kita telah melihat mengenai pelataran, kemudian kita telah melihat mengenai layar kemah suci atau pagarnya ini, ya dengan pintu gerbangnya. Kemudian pelatarannya kita sudah lihat bersama-sama dan kita masuk kepada uh, papan-papannya, ya papan-papannya ini yang membentuk satu struktur di dalam kemah suci. Nah, hari ini kita akan lihat mengenai kayu lintang. Jika eh, kita lihat kayu lintang ini, ya. Nah, ini dia. Ini kayu lintang. Satu di bagian atas, kemudian di bawahnya sedikit. Ini ya, bagian bawahnya. Jadi ada empat yang terlihat, tetapi ada satu lagi, yaitu di bagian tengah-tengah papan. Ya, bagian tengah-tengah papan. Oke. Jadi, apa makna kayu lintang ini? Bagaimana menunjuk kepada Yesus dan juga kepada kita? Kita lihat, ya, ini struktur dari kemah suci terdiri dari dinding-dinding yang tinggi. Kalau kita lihat, ya, dinding yang tinggi. eh jadi di sebelah utara ada 30 hasta, di sebelah selatan 30 hasta, di bagian barat, ini bagian belakang ya, barat itu ada 20 hasta. Hmm, kita lihat bukan 20 hasta ya, tapi dikatakan ada 20 papan itu. Jadi ada maaf, ada 8 papan di belakang ya, 8 papan. Jadi 20 papan di sebelah utara, 20 papan di sebelah
selatan, kemudian 8 papan di sebelah barat. Ya, seperti ini. Dan satu papan itu ukurannya, lebarnya itu 1,5 hasta. Ya, jadi hari ini kita akan lihat mengenai kayu lintang dan juga gelang emas. Ya, apa yang dimaksud dengan kayu lintang dan gelang emas? Nah, seperti ini ya, bentuknya, seperti tadi saya katakan, ada kayu lintang ini. Ya, jadi struktur papan itu meskipun ada pasaknya sudah tersambung, nah, alur dan pasak itu sudah tersambung papan demi papan, tetapi em, ada yang mengikat mereka semua menjadi satu, dan itu adalah kayu lintang. Ya, kayu lintang. Kita lihat Keluaran 26 ayat 26 sampai 28 dikatakan, juga haruslah kau buat kayu lintang. Kau buat eh, kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan-papan itu haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. Seperti ini. Ya, kalau kita lihat ada kayu lintang dikatakan ada 5 gitu ya, ada 5. eh Secara khususnya ada yang di bagian tengah, ayat 28 dikatakan, dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan itu haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat ini merupakan perintah Allah, ya, perintah Allah. Harus dibuat sedemikian rupa. Coba kita lihat ya. Kita coba lihat. Ya, eh ya seperti ini. Ya, oke. Ini kayu lintangnya. Satu, dua, tiga, empat. Nah, satunya lagi di mana? Ini, di tengah-tengah ini. Nah, ini dia. Ya, di zoom jadinya begini. Jadi ada di tengah-tengah. Jadi dibuat sesuai firman Tuhan. Sesuai firman Tuhan. Ya. Kalau kita lihat kayu lintang, ya, kayu lintang di dalam bahasa Ibrani-nya adalah behirim. Behirim. Ini kata Ibrani yang digunakan juga untuk menunjukkan keteguhan atau kekuatan. Keteguhan atau kekuatan. Di zaman dulu, ya, di zaman dulu, kalau kita lihat digunakan seperti palang, gitu ya, palang. Ini palang pintu zaman dahulu kala ini begini, ya. Di beberapa daerah mungkin masih menggunakan juga gitu ya, seperti ini. Jadi ada kayu lintang atau palang yang digunakan. Nah, jadi fungsinya sama. Oke. Di dalam bahasa Ibrani, kalau kita lihat kayu lintang ini untuk memperkuat. Jadi tujuannya untuk memperkuat papan-papan. Kata behirin juga digunakan untuk menggambarkan atau digunakan juga untuk pintu-pintu gerbang zaman dulu. Jadi semakin banyak kayu lintang pada gerbang, maka pintu gerbang itu akan kokoh, sulit ditembus. Ulangan 3 ayat 5 dikatakan, semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya di sini. Palang-palangnya. Ya, ya, jadi kita bisa lihat bagaimana uh, pintu-pintu itu, pintu-pintu gerbang, ada palangnya, ya, memiliki fungsi seperti kayu lintang untuk menjadi kokoh.
Di zaman itu di zaman Musa ya. Kalau di zaman Tawarik juga dikatakan bahwa ia memperkuat 2 Tawarik 8 ayat 5. Ia memperkuat juga Bet Horon Hulu dan Bet Horon Hilir menjadi kota berkubu yang bertembok, berpintu gerbang dan berpalang. Nah, ini kita bisa mengerti ya kenapa demikian. Jadi bahkan mengenai kata behirim atau kayak lintang, palang, ini bagi pemazmur menggambarkan hal yang sama, kekuatan. Mazmur 147 ayat 13, sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Meneguhkan palang pintu gerbangmu artinya apa? Meskipun musuh mau menyerang, berusaha untuk masuk, menerobos, Tuhan akan memberikan kekuatan seperti ini. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa kayu lintang itu kayu lintang di dalam Alkitab menunjuk kepada keteguhan atau kekuatan. Keteguhan atau kekuatan. Bayangkan 48 papan kemah suci tingginya itu 10 hasta. Ya, 10 hasta. Kalau kita lihat tingginya itu luar biasa. Ya, ini ya, ini tingginya itu 10 hasta. Satu hasta itu 45 sentimeter, 45 senti koma sekian gitu ya. Berarti tinggi ini sekitar 4,5 meter. Papan ini 4,5 meter. Jadi kita bisa bayangkan tinggi papan 4,5 meter. Jika itu tidak ada kayu lintang, maka dinding ini semuanya akan runtuh. Tetapi kayu lintang menguatkannya. Nah ini, membuatnya menjadi kokoh supaya tidak goyang, supaya tetap berdiri. Nah, kita semua secara rohani, kita adalah papan-papan kemah suci. Kita perlu untuk berdiri kokoh sebagai satu kesatuan. Maka kita perlu kayu lintang, ya, kayu lintang. Di dalam kemah suci ada dua macam kayu lintang. Dua macam kayu lintang. Yang pertama itu kayu lintang yang terhubung di bagian luar papan. Jadi terlihat dari luar. Ada empat, ya, ada empat kayu lintang. Ya, ada empat kayu lintang. Dan ada satu kayu lintang yang membentang di tengah-tengah papan. Dan satu kayu lintang itu tidak terlihat. Ya, tidak terlihat. Ya, coba kita lihat sini ya. Ya, ini ada empat yang terlihat oleh mata. Ya, di bagian luar, sisi luarnya. Ada empat. Tetapi ada satu yang tidak kelihatan. Ini, yang ini. Tidak kelihatan. Ini bagian tengah. Ya, ini sangat luar biasa. Pendeta Senior Abraham Park, penulis buku Sejarah Perebusan, menggambarkannya bagi kita supaya kita bisa memahami seperti apa ya wujud dari kemah suci dan apa tujuan Allah begitu detail mencatatnya, ya, mencatat ukuran, bagaimana membuatnya. Keluaran 26 ayat 29 dikatakan apa? Papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas. Gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu. Dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Jadi kayu-kayu ini kan dari kayu penaga atau kayu akasia. Semuanya harus dimasukkan dalam gelang katanya. Nah, ini dia gelangnya, ini gelangnya ya. Jadi setiap papan itu ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat gelang emas ini gelang emasnya. Ya, ya ini gelang emasnya. Jadi setiap papan ada empat. Dan kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat, hmm, nah, sini ya, sini ada yang menonjol-menonjol, bisa lihat ya, ini yang menonjol-menonjol. Inilah yang dimaksud dengan gelang-gelang emas. Jadi bentuknya seperti gelang, seperti pipa gitu ya, gelang pipa. Jadi kayunya bisa masuk ke dalam, masuk ke dalam. Nah, itu yang akan menguatkan
papan-papan itu supaya tidak runtuh. Ya, demikian. Oke. Eh, Kalau kita lihat, nah ini dia gambarnya ya. Ini lebih jelas. Ini dia. Ini ada gelang emas. Gelang emas itu ada di dalam papan atau bagian luarnya papan gitu ya. Ada empat. Ada empat. Maka kalau kita lihat eh, kayu kayu lintang dimasukin dalam gelang emas. Nah, kata gelang di dalam bahasa Ibrani adalah tabat. Tabat artinya cincin. Ya, cincin. Tabat, cincin. Atau cincin raja. Arti lainnya adalah cincin meterai. Jadi bisa bayangkan, kata yang digunakan itu adalah cincin meterai atau cincin raja. Cincin ini, tabat ini, atau gelang emas itu ada di papan. Benar ya? Ada di papan. Nah, kita tahu bahwa cincin meterai itu adalah deklarasi kepemilikan. Sehingga takbat atau gelang emas ada pada papan menunjukkan bahwa papan itu dimiliki oleh sosok dimiliki oleh Tuhan. Jadi masing-masing kita percayalah kita telah menerima meterai Allah. Maka Allah mengakui kita adalah miliknya. Ya, ini kalau kita menjadi milik Tuhan, bukankah itu sangat berbeda kondisinya dengan bukan milik Tuhan? Ya, sangat berbeda kan? Jadi kalau kita lihat, total ada 46 papan, ya, 46 papan ini mengecualikan dua papan, eh, dua lapis yang di sudut sebelah kanan dan sebelah kiri di bagian belakang. Ya, ya, kalau kita lihat ini, nah mengecualikan yang di sudut ini sama ini, itu tidak ada gelang emas di situ. Ya, jadi 48 papan kurang 2, jadi ada 46. 46, kemudian kalau kita lihat jumlah gelang masing-masing papan, berarti 46 kali 4, itu total semua ada 184 gelang emas. Ya, sangat banyak ya kalau kita lihat. Jadi ada 184 cincin meterai yang Allah tempatkan pada seluruh papan kemah suci. Ya, jadi percayalah seperti gelang-gelang emas ini tetap ada pada papan kemah suci, meterai Allah itu tetap ada pada masing-masing kita. Ya, kalau kita lihat di Kitab Wahyu, ada 144.000 orang dimeteraikan oleh Allah. Mereka menerima meterai Allah. Wahyu 7 ayat 3 sampai 4. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ini luar biasa ya, berkat Tuhan. Ini adalah meterai rohani. Ya, meterai secara rohani. Allah akan memeteraikan umatnya, hamba-hambanya dengan cincin meterainya. Mereka akan luput dari kesusahan besar. Mereka akan luput dari penghakiman. Di Wahyu 14 ayat 1, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Jadi dikatakan di sini meterai Allah itu artinya apa? Artinya menuliskan nama nama anak dan nama Bapa. Nama anak domba dan nama Bapa di dahi dari hamba-hamba Tuhan. Seperti ini. Ya, ini suatu berkat. Jadi meterai ini merupakan meterai berkat. Angin badai dunia tidak akan bisa melanda mereka. Tidak bisa tidak bisa merobohkan mereka. Nah, jadi arti sejarah perebusan dari kayu lintang ini apa? Ya, kalau kita lihat kayu lintang
Ya, kayu lintang ini menunjuk kepada meterai, ya, meterai yang mewakili arah dan aliran iman, arah dan aliran iman. Artinya begini, ketika kayu lintang itu di dihubungkan satu sama yang ketika kayu lintang itu dipasang, pada akhirnya semuanya itu menjadi satu, ya, menjadi satu, satu misi, ya, satu tujuan, dan satu hal yang meneguhkan mereka. Jadi arah dan aliran iman mereka itu sama, sama, tidak berbeda. Ya, jadi kita merupakan kayu, papan-papan yang berbeda-beda, ya, papan-papan yang berbeda-beda. Tetapi kayu lintang itu merupakan hal yang sangat penting. Meskipun ada 4 kayu lintang, ya 4 kayu lintang yang melintasi semua papan itu, tetapi ada kayu lintang yang paling penting di antara semuanya. Satu kayu lintang itu menunjuk pada kayu lintang yang di tengah. Ya, ini yang menopang terbesar, ya, memberikan kekuatan terbesar untuk semua papan. Nah, ciri khusus kayu lintang tengah itu, ya, kayu lintang itu di tengah, dia ada di tengah-tengah dan tidak terlihat. Ada di tengah dan tidak terlihat. Ya, beda dengan 4 kayu lintang yang lain. Kalau 4 kayu lintang yang lain bisa terlihat, tetapi yang ini tidak terlihat. Keluaran 26 ayat 28 mengatakan hal itu. Ya, ya, bisa lihat kan ini ya. Jadi kalau kita lihat kemah suci bisa terlihat ini. Tetapi yang satu itu yang di tengah-tengah itu tidak terlihat. Keluaran 26 ayat 28, dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan-papan itu haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. Ini tidak terlihat. Ya, maka ya kita bisa lihat di dunia ini ada banyak gereja, ya, ada banyak gereja dan banyak orang-orang bersekutu atas nama Tuhan, dan eh, ada banyak kegiatan yang dilakukan, sangat terlihat gitu ya, sangat terlihat, seolah-olah banyak kegiatan sibuk, seolah satu, harmonis, berdiri, ya, berdiri bersama-sama, berdiri teguh. Tetapi em, jika mereka tidak memiliki kayu lintang tengah, ya, pada akhirnya mereka hanya akan fokus kepada acara-acara, ya, kegiatan-kegiatan, hanya fokus kepada kesatuan, tetapi itu bukan kesatuan yang sejati. Kita perlu menjadi gereja yang memiliki kayu lintang tengah, ya, kayu lintang tengah. Ini merupakan gereja di mana hati dan pikiran semua anggota menjadi satu dalam Kristus. Berfokus kepada iman, ya, berfokus kepada firman Allah, iman dan firman Allah. Fokus kepada kasih, ya. Iman kalau kita lihat awalnya itu tidak terlihat kan, ya. Firman itu tidak terlihat, iman itu tidak terlihat. Tetapi pada akhirnya itu nyata dalam kehidupan setiap hari. Lihat, perkataan, perbuatan. Kasih itu soal tidak tampak kan? Tidak tampak. Tetapi kasih itu, di atas dasar kasih itu kita menjalankan kehidupan. Ada banyak orang yang menampakkan semua hal itu, iman, firman, kasih, dengan motivasi yang berbeda. Supaya apa? Dilihat orang dan diakui orang. Nah, kita tidak boleh demikian. Maka kayu lintang di sini berbicara mengenai apa? Yang pertama, kayu lintang kasih. Kayu lintang kasih. Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, jangan sampai gereja begitu sibuknya sampai-sampai kasih itu sudah tidak terasa lagi. Ya. Jadi kayu lintang kasih itu harus selalu ada, meskipun tidak untuk ditunjuk-tunjukkan.
tetapi dengan ketulusan, dengan kerendahan hati kita menampakkannya, ya, menampakkannya. Tanpa kayu lintang kasih, gereja akan runtuh. Apapun gereja itu. Yang kedua, perlu untuk memiliki kayu lintang keadilan dan ketulusan. Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ya, jadi di dalam diri kita semua jangan hanya ada kayu lintang kasih, hanya kasih saja, ya, hanya kasih saja, eh, tetapi arah gereja itu di jalan yang salah, maka orang-orang akan bilang apa? Oh, nggak apa-apa, yang penting kasih. Oh ya, nggak apa-apa, yang penting kasih. Nggak boleh. Jadi harus ada kebenaran dan kesetiaan. Harus ada kebenaran dan ketulusan. Ya, seperti ini. Jadi kasih harus disertai dengan kebenaran. Jika tidak, maka gerejanya akan bengkok. Jadi anak pun, kita pun pernah jadi anak, kita bertumbuh dalam disiplin. Ada kasih dan harus ada disiplin. Kalau enggak, nanti bisa jadi salah. Ya, harus tegak lurus. Jadi kebenaran, kasih, ketulusan, pada akhirnya itu akan membuat kita tetap tegak lurus kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, kita perlu kayu lintang firman. Efesus 6 ayat 14, dan jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Nah, firman merupakan standar. Tanpa firman, gereja tidak bisa berdiri tegak. Nah, kayu lintang tengah itu merupakan firman, firman Allah. Ya, kita sangat membutuhkan kayu lintang tengah ini. Ulangan 7 ayat yang ke-9 dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi perjanjiannya, Allah memegang perjanjiannya. Allah setia kepada orang yang memegang perjanjiannya, perintahnya, yaitu apa? Firman-Nya, ya, firman-Nya. Jadi kita perlu kayu lintang kasih, kayu lintang keadilan dan kebenaran, dan kayu lintang firman. Nah, jadi di antara semuanya, kalau kita lihat kayu lintang yang paling kuat, yang menopang kemah suci rohani masing-masing kita itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus tidak terlihat kan? Nah, itulah yang paling kuat. Itulah yang paling kuat. Sangat berkuasa, sangat kuat menopang kemah suci. Ya, kita semua mendengarkan firman yang sama. Ya, kita menafsirkannya, menerapkan firman-Nya berbeda-beda. Tapi karena Roh Kudus, Yesus Kristus, Allah Bapa adalah satu, pada akhirnya selama Roh Kudus bekerja dengan membara di dalam kita, pada akhirnya ada kayu lintang tengah yang terbentuk dalam hidup kita, ya, terbentuk dalam setiap pikiran, hati, jiwa, fisik kita, sehingga arah kita akan benar. Ya, kiranya Roh Kudus senantiasa hadir dan bekerja dalam hidup kita sebagai kayu lintang tengah sejati, menyatukan kita dalam iman. Ya, ya, dalam menjalankan kehidupan, pada akhirnya kiranya kita selalu ingat bahwa Allah, ya, Allah merupakan uh, arah kita, tujuan kita, sehingga Roh Kudus menguatkan kita untuk menjalani kehidupan menggenapi setiap kehendaknya. Ya, kiranya dalam hidup kita setiap hari Roh Kudus akan menguatkan, Roh Kudus menghiburkan, Roh Kudus yang membukakan jalan, membimbing kita, menerangkan langkah di depan kita supaya kita bisa senantiasa berjalan di jalan Tuhan, senantiasa terarah kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sampai di sini semoga bisa dipahami. Ada yang bertanya? Belum ada pesan. Baik. Oke. Terima kasih untuk
kesediaan mengikuti pelajaran Alkitab Jumat sore ini. Eh, Nanti rekamannya saya masukin supaya yang berhalangan ikut bisa ikut ya. Nanti saya share ke Bruri saja ya. Nanti bisa di-post ke grup. Oke, terima kasih, kita tutup dan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kenakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan menyertai. Terima kasih Mbak Sani. Terima kasih Tuhan Kami. memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan berkati, Braniel, Bro Billy, Bro Ruri sama Tamara. God bless.